Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua PCNU Lamongan Dr. Kiai Haji Sahrul Munir MPDI, yang sama-sama kita hormati Ketua GOW Kabupaten Lamongan Ibu Chana Antianta Dirham SAK, yang sama-sama kita hormati Ketua PC Fatayat NU Lamongan Sahabat Dewi Maslahatul Ummah MPD, yang sama-sama kita hormati Pembina Fatayat NU Lamongan Ibu Ummah
Karena ada satu makalah yang berbunyi salahul mujtama' bisalahil mar'ah. Perkumpulan itu baik, suatu generasi itu baik ditentukan bagaimana dengan kebaikan perempuannya. Kalau perempuannya baik, maka mujtama', suatu perkumpulan akan dipastikan juga baik. Tetapi begitu berbanding sebaliknya, kalau semisal perempuannya tidak baik, maka bisa dipastikan perkumpulannya juga pasti tidak akan baik. Sehingga inilah yang membuat di mana-mana kalau ada perkumpulan, kalau ada ngaji, seringkali bahasnya bagaimana sih tips sebagai perempuan itu supaya baik, supaya di sini bijak menyeimbangkan antara taat dan juga antara karir, katanya begitu. Sebelumnya saya ingin memberikan mukaddimah sahabat-sahabat sekalian, bahwa Buya itu seringkali dawuh kalau terkait perempuan. Perempuan itu ada salah satu ulama yang mengatakan perempuan itu tidak wajib nafkahi siapapun. Perempuan itu tidak wajib menghidupi siapapun, tetapi ketika perempuan itu baik, maka dia akan memberkahi rizki keluarganya. Buya seringkali dawuh demikian. Sehingga dari dawuh ini, maka Buya Kafa itu seringkali menyampaikan, oh berarti perempuan itu yang diharapkan adalah bagaimana dia berupaya menjadi perempuan yang sholihah, perempuan yang baik secara agama dan baik secara akhlaknya. Maka kalau teringat dalam kitab Ihya Ulumuddin, perempuan yang baik, yang sholihah itu digambarkan oleh Nabi. Kalau dibacakan dawuh Nabi bersabda demikian, mathalul mar'ah as-salihah fin nisa'i kamatalil ghurabil a'sam baina mi'ati ghurabin. Perumpamaan perempuan yang sholihah itu bagaikan gagak yang berparuh merah di antara 100 gagak, itu cuman ada satu biasanya. Jadi kalau digambarkan di dalam hadis tersebut, langkahnya perempuan itu 100 banding 1. Loh, kita dituntut menjadi perempuan yang sholihah, tapi dinas sama hadis. Kalau perempuan yang sholihah itu langka. Tandanya ngaji bolak-balik itu belum tentu membuktikan dan memastikan bisa menjadikan perempuan sholihah. Tapi bukan berarti harus tidak ngaji. Niki kalau cuma giringan pertama ibu-ibu, tenang. Oh berarti nggak usah ngaji nih. Oh jangan gitu. Tetap harus ngaji nih. Maksud saya apa? Loh, ibu-ibu, pengajian di mana-mana itu jamaah laki-laki dengan jamaah perempuan, banyak jamaah perempuan di mana-mana. Sholawatan Gus Ikdam gitu, Estenyel, apalagi itu Habib Syekh Mania, ada Zahir Mania, ada macem-macem. Itu kalau dipersenkan seperti itu mungkin bapak-bapaknya hanya 20% ibu-ibu, yang 80% adalah perempuan. Tapi kenapa Kanjeng Nabi kok ngecap perempuan itu langka yang sholihah? Padahal senang ngaji loh Kanjeng Nabi. Perempuan-perempuan ini senang ngaji loh Kanjeng Nabi. Kenapa kok perempuan itu dicap sholihah? Karena begini ibu-ibu, perempuan itu menurut kaulo, niki kulo hanya sedikit
korelasi saja, menyambung-nyambungkan. Mengapa? Karena perempuan itu sama Kanjeng Nabi dipencap naqisatu aqlin wa dinin, kurang akal, kurang agama. Bukan berarti ini merendahkan sahabat-sahabat, bukan merendahkan. Oh berarti perempuan itu kurang akal, berarti enggak genap. Oh bukan. Tetapi lebih mengedepankan menggunakan hati dan perasaan dibandingkan dengan menggunakan logika dan juga akalnya. Sehingga makanya perempuan itu lebih dikedepankan ketika urusannya dengan mengasuh perihal anak. Karena mengasuh anak itu tidak menggunakan akal, yang paling banyak kita gunakan adalah perasaan. Itu karena perempuan. Makanya hadonah dalam bab fikih, kalau ibu-ibu semerap, kalau sahabat-sahabat semerap, ketika ada satu rumah tangga antara suami dan istri kemudian bercerai, maka nanti hak asuh untuk anaknya itu lebih diprioritaskan, diberikan kepada ibu selama ibunya belum menikah dengan laki-laki lain, karena ibu lebih banyak bonding dan lebih banyak kedekatannya kepada anak-anak daripada bapak. Demikian. Nah, karena perempuan itu dominan menggunakan hati, ibu-ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, maka banyak dari perempuan itu yang seringkali lupa menggunakan akal sehatnya, lupa menggunakan ilmunya, lupa menggunakan bekal kecerdasannya. Bukan berarti perempuan tidak cerdas, tidak, tapi kadang-kadang lupa dipakai kecerdasan dan juga akalnya, sehingga ketika semisal mohon maaf, saya katakanlah solihah itu yang kayak gimana, yang pada akhirnya Nabi bilang perempuan yang solihah itu yang langka. Sebelum nanti kita bahas masalah bijak, kita perlu paham terlebih dulu apa yang perlu bijak untuk kita bagi, seperti itu. Apa solihah yang kemudian oleh Nabi dibilang langka? Solihah yang kayak gimana perempuan? Nabi itu ibu-ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, ketika ditanya oleh sahabat, oleh istrinya Sayyidah Ummu Salamah. Sayyidah Ummu Salamah itu termasuk perempuan cerdas, termasuk perempuan yang pintar dan cerdas di antara istri-istri Nabi. Kalau panjenengan biasanya yang sering tahu yang cerdas Sayyidah Aisyah. Sayyidah Ummu Salamah tidak kalah cerdasnya, kritis beliau itu. Salah satu istri Nabi yang memberikan usul kepada Kanjeng Nabi, dan usulannya dipakai sama Kanjeng Nabi sehingga kemudian diabadikan dalam sejarah Islam. Sedikit cerita sebelum saya ceritakan Sayyidah Ummu Salamah itu bertanya apa sama Kanjeng Nabi, saya sedikit ceritakan kecerdasan Sayyidah Ummu Salamah melalui pendekatan perempuan. Ini kita perlu berbangga, karena perempuan itu sebenarnya dia mendapatkan dua. Dia bisa menggunakan perasaan, tapi kalau dia cerdas dia bisa mengkombinasikan keduanya. Sehingga niki yang perlu kita upayakan. Seperti Sayyidah Ummu Salamah, saya mau cerita sedikit. Ada kisah sahabat-sahabat sekalian ketika para sahabat diajak oleh Nabi Muhammad untuk melakukan ibadah umroh, berangkat menuju Makkah dalam kondisi sudah berihram. Ternyata ketika akan memasuki daerah Makkah itu dicegat, dihadang oleh para kafir Quraisy, tidak diperkenankan untuk masuk. Mereka berdalih pokoknya tidak boleh masuk, dan membikin perjanjian yang isinya banyak merugikan kaum muslimin, yang pada intinya kamu nanti boleh masuk tahun depan, katanya orang-orang kafir. Coba jenengan bayangkan saja perjalanan para sahabat dari Madinah ke Mekah, tentu bukan perjalanan yang mudah.
Seperti panjenengan mungkin dari Indonesia mau berangkat menuju umroh, coba jenengan bayangkan kalau sampai bandara Jeddah nggak boleh masuk, suruh pulang ke Indonesia, rasanya kayak gimana? Pasti tidak karu-karuan. Itu perasaan para sahabat, tidak karu-karuan. Dan kanjeng Nabi ketika diperintah oleh orang kafir untuk pulang, kemudian membikin perjanjian, ini manut sama orang-orang kafir, manut, tidak kemudian terlihat seperti membela orang-orang muslim. Pulang kanjeng Nabi, sahabat-sahabat, pulang kanjeng Nabi, yang pada akhirnya itu dikenang dengan perjanjian Hudaibiyah. Pulang Nabi, kemudian memerintahkan kepada para sahabat, wes para sahabat, kalian semua sekarang menyembelih dam, hadiyu, sembelih dam, kemudian tahallul. Kita tidak bisa untuk umroh, sudah kadung niat, kalau mau tahallul untuk lepas dari ihramnya harus nyembelih dam terlebih dulu. Itu kanjeng Nabi perintah demikian, ibu-ibu, sahabat-sahabat. Tidak ada satupun sahabat yang manut. Nggih, Nabi nggak ada. Sahabat semuanya diam, tidak mau manut kepada kanjeng Nabi. Nabi niku sedikit sebel dengan para sahabat, dongkol dan marah kepada para sahabat karena tidak mematuhi perintah Nabi. Masuk beliau ke kediaman beliau pada waktu itu adalah sedang jatah gilirannya Sayyidah Ummu Salamah. Perempuan, sahabat-sahabat sekalian, cerdasnya mempertimbangkan perasaan dari para sahabat. Sehingga Sayyidah Ummu Salamah ketika diceritain oleh kanjeng Nabi kemudian mengungkapkan kesusahannya dan rasa marahnya kepada para sahabat, dijawab oleh Sayyidah Ummu Salamah, cerdas sekali. Loh, kanjeng Nabi jenengan perlu fahami perasaan para sahabat. Dari rumah mereka berangkat untuk siap berumroh, untuk siap menjumpai Ka'bah yang dirindukan. Lantas kemudian disuruh pulang, panjenengan harus bayangkan bagaimana rasa kekecewaan para sahabat di hatinya. Sehingga andaikan mereka tidak mau manut, itu hal yang wajar, bukan karena mereka tidak mau patuh denganmu. Maka sekarang kalau panjenengan pingin dipatuhi oleh para sahabat, tidak perlu panjenengan perintah-perintah, cukup jenengan sekarang keluar, jenengan sendiri yang menyembelih damnya. Nanti dengan sendirinya pasti mereka akan mau mengikuti. Manut kanjeng Nabi, Bu. Ternyata laki-laki manut sama suami itu sejak dari zaman kanjeng Nabi. Oh, laki-laki manut sama suami, laki-laki manut sama istri, Masya Allah. Untung jenengan faham maksud saya. Laki-laki manut sama istri sejak dari zaman kanjeng Nabi. Manut keluar Nabi nyembelih damnya. Ternyata apa? Sahabat melihat Nabi menyembelih dam kemudian tahallul, semua akhirnya ikut. Ternyata cerdas juga pemikiran daripada Sayyidah Ummu Salamah. Kritis, mengombinasikan antara perasaan dan juga akal. Ini yang kemudian perlu kita syukuri sebagai seorang perempuan. Nah, kembali kepada pembahasan kita pada siang hari ini. Sayyidah Ummu Salamah, sahabat-sahabat sekalian, pernah bertanya kepada kanjeng Nabi. Beliau itu kan kritis ketika Nabi sedang menerangkan tentang wanita-wanita surga. Disebutkan di dalam surah hurun ain ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu kan ada gambaran-gambaran para bidadari surga, seperti halnya intan, mutiara yang tersimpan. Kemudian kalau Nabi menjelaskan
fihinna khairatun hisan. Itu di dalamnya ada wanita-wanita yang baik, berbudi pekerti yang baik, yang indah dipandang. Akhirnya Sayyidah Ummu Salamah itu tertarik, Nabi, mana yang lebih utama antara perempuan-perempuan surga dengan perempuan-perempuan dunia? Nabi jawab, ibu-ibu, ya jelas lebih utama perempuan-perempuan dunia. Jawab Nabi, lebih utama perempuan-perempuan dunia, bukan perempuan-perempuan surga. Sehingga ini yang kemudian membuat Sayyidah Ummu Salamah heran seheran-herannya. Loh, Bima, dengan apa Kanjeng Nabi kok bisa kita kan ya, yang kemudian katakan Nabi lebih utama daripada mereka, para bidadari-bidadari yang katanya seperti halnya mutiara yang tersimpan. Kita lebih utama kata Kanjeng Nabi. Tapi Nabi dawuh, ibu-ibu menjawab pertanyaan Sayyidah Ummu Salamah, bi solatihinna, bi qiyamihinna, bi siyamihinna, bi ta'atihinna li azwajihinna. Dengan salatnya, dengan puasanya, dengan ibadahnya di malam hari, dan dengan dia taat kepada suaminya, perempuan-perempuan dunia bisa mengungguli perempuan-perempuan surga. Maka ibu-ibu, ini jalur utama. Ini jalur utama. Oh, kelihatan ya, sepertinya solihah yang pertama itu jalurnya berarti harus taat. Taatnya ada dua macam. Taat sama Allah sama taat sama suami. Itu jalur pertama. Oh, begitu. Yang taat sama Allah mah gampang kayaknya. Insya Allah ibu-ibu kalau disuruh tirakat untuk ibadah, saya bisa jamin perempuan lebih kuat daripada laki-laki. Yang lebih banyak taat, sregep ibadah, kuat bangun malam itu perempuan. Tapi yang sulit ternyata ibu-ibu adalah wabita'atihinna li azwajihinna. Pengennya dibalik, pengennya gimana kalau dibalik? Nah, ini ternyata nggak bisa ibu-ibu ya, nggak bisa sahabat-sahabat sekalian, kalau dibalik nggak bisa. Karena begini konsepnya, perempuan-perempuan sekarang nyuwun sewu, kalau suamiku baik, aku mau baik. Betul? Kalau transferan lancar, masak juga enak-enak. Betul? Oh, betul. Kalau healingnya setiap bulan, anak-anak terjamin. Betul? Betul. Ini perempuan konsepnya begitu. Sehingga apa? Andaikan sedikit saja oleng tuh Pak suami, maka nanti repot kita istri-istri sudah tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Repotnya karena kita pakai perasaan, nimbangnya pakai perasaan. Sekali perasaan tersakiti, rasanya mau baik sulit sekali. Niki kalau matur relate aja, YRRA, yang relate aja. Ya TTA kan yang tahu-tahu aja. Niki yang YRRA, yang relate aja. Kebanyakan perempuan demikian. Sehingga makanya sahabat-sahabat sekalian, Allah itu kalau menyampaikan, orang itu kalau mau jadi baik, itu enggak karena manusia lainnya baik kepada dia, bukan. Tapi Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, bukan wa ahsin kama ahsanan nasu ilaik, bukan.
Tapi wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ini berat ujiannya karena lawan kita adalah perasaan kita sendiri, nafsu kita sendiri. Sehingga sahabat-sahabat sekalian, ketika kita dalam proses sedang berperang terhadap perasaan kita sendiri, ini namanya proses tazkiyatun nufus, proses pensucian diri, pensucian hati, yang pada akhirnya kalau kita bisa melewati, mohon maaf sahabat-sahabat, ini meskipun sulit saya ingin sampaikan, apa yang kita lakukan bukan karena memandang bagaimana orang memperlakukan kita, tetapi apa yang kita lakukan karena perintah Allah kepada kita. Sehingga ini yang membuat, makanya perempuan yang solihah, kalau kata Kanjeng Nabi, kamathalil ghurabil a'sam, bagaikan burung gagak yang langka, jarang adanya. Karena yang bisa berhasil dan dia bisa mengalahkan hawa nafsunya, itu langka, itu langka. Lagi-lagi saya mohon maaf, sedikit contoh saja, semisal ya, sedikit contoh saja. Di masa sekarang kita perempuan dididik untuk mandiri. Ada kemandirian pemberdayaan perempuan, fatayat tentunya menangani terkait hal ini. Perempuan-perempuan diberdayakan, diberikan pemahaman dan juga diberikan edukasi supaya bisa tidak bergantung hanya kepada suami. Bagus sekali, bagus sekali. Perempuan itu harus mandiri. Mengapa saya matur demikian? Karena orang yang tidak membebani orang lain didahulukan oleh Nabi menjadi sebaik-baiknya orang. Dia yang tidak membebani kepada orang lain. Maka perempuan kalau bisa mandiri tentu akan sangat baik untuk dirinya, untuk mentalnya, untuk masa depannya. Namun ada satu sahabat-sahabat yang sepertinya menjadi kekurangan kita sebagai seorang perempuan yang harus kita benahi. Lagi-lagi kalau ibu-ibu ini sudah diberikan keleluasan perihal tentang ekonomi, rasanya seperti menjadi penentu hak mutlak keputusan rumah tangga. Saya matur demikian karena kasus yang ada adalah semakin banyak perempuan mandiri, tapi kalau tidak diimbangi dengan laki-laki yang juga mandiri yang sekufu, ternyata banyak kasus perceraian yang mengajukan gugatan cerai adalah perempuan, karena menganggap suaminya cuma jadi beban. Ini aku yang menghidupi, suaminya nggak mau manut sama aku, kan aku yang ngasih rizki. Katanya laki-laki itu dianggap sebagai seseorang yang harus dipatuhi suami. Itu kan karena dia memberi nafkah. Kalau sekarang aku yang kasih nafkah, berarti ayatnya harus berubah. Yang sebelumnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa mestinya jadi semangat sekali ibu-ibu ini. Harusnya berubah, sehingga banyak yang punya pemikiran demikian. Saya mendapatkan laporan sahabat-sahabat sekalian ketika saya berkunjung ke beberapa daerah, yang kemudian saya bertemu dengan beberapa teman-teman yang ahli di bidangnya yang mengurusi dalam hal ini. Itu paling banyak gugatan cerai karena perempuannya mandiri, sehingga merasa saya bisa dan saya tidak perlu mengandalkan laki-laki. Sahabat-sahabat sekalian, ada satu hal yang perlu untuk kita fahami dalam kita menjalankan kehidupan dunia. Satu yang perlu kita fahami, bahwa
kita di dunia ini oleh Allah diperintahkan untuk beribadah. Panjenengan semua semerap konsep ini. Namun yang kadang-kadang tidak faham adalah pernikahan dan apa-apa yang Allah perintahkan di dalamnya kepada seorang perempuan itu juga bernilaikan ibadah. Sehingga yang sepertinya ini adalah ego kalah ego, ego lawan ego. Atau kemudian semisal kita sedang bercekcok rumah tangga, namun kita memilih untuk mengalah demi keselamatan rumah tangga, itu adalah bentuknya ibadah yang tidak disadari bagian daripada ibadah. Dalam rumah tangga semisal laki-lakinya tidak bisa mengayomi atau tidak bisa menafkahi, ternyata jalur rezekinya ada pada istri, tapi istrinya tetap manut kepada suami. Itu bagian daripada ibadah yang panjenengan tidak sadari. Bahkan nyun sewu, kalau kita kupas lebih detail tentang hadisnya, panjenengan ngeramut anak rewel jenengan diemkan, jenengan timang-timang, anak sakit jenengan timang-timang, itu ganjaran ibadahnya bisa jauh lebih besar daripada orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Tapi kan tidak kerasa kalau bagian daripada ibadah. Maka ini yang mungkin di awal perlu kita luruskan, bahwa menjadi baik itu jangan sampai kita ukur bagaimana timbal balik dari orang lain kepada kita. Tetapi kita kalau ingin menjadi baik, urusannya adalah bagaimana Allah baik kepada kita. Maka perintahnya Allah kita untuk baik, maka kita harus bisa menjadi baik. Entah kita porsinya menjadi apa saja. Panjenengan sebagai istri, panjenengan sebagai ibu, panjenengan sebagai mertua, panjenengan sebagai anak, sama saja. Bukan karena menantunya ini sering kasih makan, sering kasih kirim-kirim bingkisan, oh akhirnya sama menantu yang ini baik, bukan. Tapi kepada menantu semuanya baik. Bukan karena anak yang ini yang paling rajin kasih transferan, akhirnya anak ini yang paling berbakti kepada dia, juga bukan. Karena memang ibu-ibu, sahabat-sahabat, ada capnya sudah, al-insan abdul ihsan. Capnya dari kaidahnya, capnya begitu, al-insan abdul ihsan, hamba dari kebaikan. Sehingga ketika ada orang lain baik kepada kita, kita secara naluri manusia akan membalas kebaikan kepada dia. Sehingga kebalikannya, ketika ada orang lain tidak baik kepada kita, maka secara naluri manusia kita malas untuk berbuat baik kepada dia. Itu naluri manusia yang sifatnya adalah bersumber dari nafsu. Maka tingkatan akhlak yang paling tinggi kalau disampaikan oleh para ulama, apa? Ahsin ilaman asa'a ilaik, berbuat baiklah kamu meskipun kepada orang yang berbuat buruk kepada kamu. Kan niki tingkatannya tinggi. Pengennya kita pakai konsep seperti ini. Ada orang misuh, ganti misuh lah. Masa orang misuh sama kita, kita baik-baik? Emang kita malaikat? Ya, kita manusia, bukan nabi, bro. Kan begitu. Kan orang manusia kan begitu. Tapi kita kan tidak boleh nurutin apa-apa yang dari nafsu. Karena apa? Karena konsepnya orang itu kalau pengen fa'innal jannata hiyal ma'wa, berarti harus mau untuk menahan hawa nafsu, harus mau menahan hawa nafsu. Oleh karenanya, maka ini termasuk hal yang perlu kita upayakan, sehingga
ketika kita masuk pada tema kita kali ini, bagaimana kita ketika diminta untuk bisa bijak dalam membagi peran antara taat dan juga antara karir. Sahabat-sahabat sekalian, satu yang saya ingat makalah dari Ibu Nyai Ad-Diniyah Idris. Beliau adalah almarhumah al-maghfur laha. Beliau adalah istri daripada Kiai Haji Idris Marzuki. Beliau sampaikan kepada teman-teman santri ketika bertanya kepada beliau terkait perihal perempuan. Beliau sampaikan demikian, Mbak, sebagai seorang istri kita harus punya satu skill, yaitu bisa menyesuaikan dengan suami. Ini skill yang pertama yang beliau sampaikan kepada teman-teman santri. Ini ibu-ibu, sahabat-sahabat yang rasanya, oh kok perempuan terus yang menyesuaikan, kenapa tidak kesalingan? Kenapa tidak laki-laki juga menyesuaikan kepada kita? Ajaran dari guru-guru kami, para sahabat, adalah bukan berarti oh ini patriarki nih yang nyesuaiin yang perempuan. Tidak, bukan demikian. Tetapi itu adalah yang ditampilkan dari uswah para pendahulu-pendahulu. Saya ingin contohkan sedikit cerita dari Muassis Lirboyo. Saya mungkin sahabat-sahabat pernah dengar cerita saya dalam forum yang lain, mungkin ada yang dengar di online. Saya pernah cerita ini, saya pernah menceritakan ini dan sering saya ceritakan ini. Kebetulan kemarin beliau baru di Hauli, Ummul Ma'ahad Lirboyo Bunyai Dhamroh, istri daripada Kiai Haji Abdul Karim. Kiai Haji Abdul Karim, sahabat-sahabat sekalian, itu menjadi muridnya Syekhona Khalil Bangkalan, kemudian nyantri di Tebu Ireng. Di usia yang sudah tidak lagi muda, kira-kira 50 tahunan begitu, yang pada akhirnya baru dijodohkan dan menikah dengan Bunyai Dhamroh. Jadi Bunyai Dhamroh usianya masih 18 tahunan. Kiai Haji Abdul Karim pada waktu itu usianya sudah 50 tahunan. Itu kalau sekarang dikatakan apa? Iya, dikatakan itulah kalau sekarang. Tapi zaman dulu tidak, zaman dulu. Karena memang beliau betul-betul ngajinya yang berpuluh-puluh tahun. Sehingga pada waktu umur 50 tahun baru mau untuk ditawari menikah. Setelah menikah diberikan tempat. Bunyai Dhamroh memang asal Kediri. Mbah Yai Abdul Karim asalnya dari Magelang. Beliau kemudian menetapnya di Kediri. Oleh mertuanya Kiai Haji Saleh diberikan tempat. Tempatnya dikasih di daerah namanya Lirboyo. Dulu tempatnya penyamun, orang-orang pencuri, angker. Katanya kalau tempatnya angker, kalau dibuat pondok, insya Allah santrinya banyak begitu. Jadi jenengan kalau ingin buka pondok, nanti cari tempat yang angker. Itu dawuhnya para guru-guru kami demikian. Kalau bau wangi itu yang senang bukan cuma manusia, tapi yang senang makhluk-makhluk yang lain pun juga senang. Makanya angker demikian. Singkat cerita, akhirnya mulai banyak berdatangan santri yang mengaji. Sahabat-sahabat sekalian, ada santri mengaji, santri mengaji, santri mengaji. Lantas kemudian tersohor, nih mulai banyak yang ngerti. Ada Kiai Haji Abdul Karim, ini Kiai alim di Kediri. Ada santrinya, punya santri. Orang-orang yang dari Magelang, tempatnya Kiai Haji Abdul Karim, itu ngerti. Loh, ada ini Mbah Yai Abdul Karim dari Magelang, alim, disenangi sama orang-orang Magelang. Akhirnya sahabat-sahabat sekalian, orang-orang dari Magelang datang ke Kediri, matur kepada Kiai Haji Abdul Karim, Mbah Yai, kami sediakan tempat di Magelang,
panjenengan kalau mau ke Magelang kami sediakan tempatnya, rumahnya, pondoknya. Monggo kalau panjenengan mau bertempat di Magelang. Posisi beliau sudah punya santri di Lirboyo. Akhirnya Mbah Yai dawuh begini kepada tamunya yang dari Magelang, dari daerah asalnya. Sebentar ya, saya tak matur kepada Bu Nyai. Matur kepada Bu Nyai Domroh, sahabat-sahabat sekalian. Jawaban Ibu Nyai bagaimana? Mbah Yai, kalau panjenengan mau pulang ke Magelang, monggo panjenengan kundur. Nanging kula mboten nderek, tapi saya tidak ikut. Tapi kalau panjenengan mau di sini, maka panjenengan di sini cukup panjenengan mengaji, semua saya yang cukupi. Ini perempuan ibu-ibu sekalian yang matur mencukupi laki-lakinya. Ini bukan berarti kemudian oh kita berarti harus cari nafkah. Oh bukan begitu. Ini adalah kolaborasi. Mengapa saya katakan kolaborasi? Mbah Yai niku mboten saged bekerja. Hidupnya hanya ngerti mengaji, hanya ngerti kitab, ilmu, sehingga bahkan uang pun tidak saged membedakan. Kalau kata santri-santrinya, uang dulu ini semisal 500 dengan 100, 1 rupiah dengan 5 rupiah, tidak ngerti bedanya yang mana. Ini yang apa, ini yang apa. Dan karena suaminya demikian, oleh karenanya istrinya menyesuaikan. Oh berarti kalau suami saya bagiannya mengaji, istrinya berkolaborasi, saya berarti bagiannya yang mencari ma'isyah. Sehingga apa? Lirboyo bisa sebesar ini, itu yang membesarkan bukan Mbah Yai, tetapi adalah jasa dari Bu Nyai Abdul Karim, jasa dari seorang perempuan. Maka perempuan sebenarnya bisa segala macam. Niki saya bukan berarti kemudian memberikan edukasi, oh perempuan berarti harus kerja, laki-laki boleh nggak kerja. Enggak, ini kan ceritanya Mbah Yai ngaji ibu-ibu, ya kan. Kalau misal bapak-bapak di rumah ini nggak ngaji, nggak kerja, ya mau apa? Terus kita yang kerja kan begitu. Ya maka harus dilihat-lihat dulu lah begitu. Ini kan kolaborasi karena Mbah Yainya ngaji, maka perempuannya kerja, Mbah Yainya yang ngaji kan begitu. Ini tapi kadang-kadang sahabat-sahabat sekalian perlu kita pahami juga di dalam urusan ini. Di keluarga kami, guru-guru kami mengajarkan bahwa rizki itu jalurnya memang kadang-kadang tidak hanya lewat suami, kadang-kadang lewat istri juga ada. Saya berikan satu cerita lagi, yang mana ternyata rizki itu jalurnya memang lewat istri, padahal yang suami juga bekerja. Saya berikan satu cerita lagi untuk kemudian membuka wawasan kita. Kadang-kadang kalau perempuan itu yang lebih dominan, yang kemudian mencukupi keluarga, bukan berarti dia harus dan bisa seenaknya, bisa mengatur segala keputusan dalam rumah tangga. Tidak, tetap harus ada namanya kesalingan di dalamnya. Saya berikan satu contoh dan cerita lagi. Ada di Lirboyo lagi-lagi, kayak saya cerita yang ada di sekitar saya, sahabat-sahabat sekalian, sama ceritanya agak sedikit mirip, namun ini abah saya yang sering cerita. Mbah Yai Mahrus Ali di awal kehidupan pernikahan oleh Allah diberikan rizki yang pas-pasan sehingga tergolong fakir, sampai dawuh kepada istrinya, sudah ya mak, kita hidup fakir saja, kita hidup seperti ini saja, kita hidup fakir saja. Karena beliau memang pingin diberikan kehidupan fakir, karena orang yang fakir itu enak katanya ibu-ibu. Enaknya apa? Hisapnya nggak lama-lama. Nanti di surga paling cepat masuk surga, di akhirat paling cepat masuk surga. Itu orang yang fakir. Beliau matur kepada istrinya, sudah ya nak, mak, kita hidup begini-begini saja, fakir dalam kehidupan yang serba kekurangan.
Lantas apa jawaban? Karena nyuwun sewu sebelumnya bekerja modal gagal, modal gagal. Akhirnya sudah tawakal lah, sudah ada usaha kemudian nggak berhasil, berarti ya sudah mungkin memang jatahnya seperti ini. Tapi pada akhirnya ketika matur begitu oleh Bu Nyai, dijawab demikian, loh Mbak Yai, kalau kita ini mampu dengan kehidupan seperti ini, tapi nanti kalau anak-anak kita mau mondok sangunya dari mana? Kalau anak-anak kita besar nanti bagaimana? Sangunya dari mana? Maka ayo setelah ini mari sama-sama kita mulai modal usaha lagi. Panjenengan usaha, saya juga usaha. Siapa nanti yang kemudian berhasil usahanya, berarti itu yang meneruskan mencari ma'isyah. Ternyata abah saya cerita, sahabat-sahabat sekalian, Mbah Yai mulai usaha, Bu Nyai mulai usaha, ternyata yang kemudian oleh Allah diberikan keberhasilan adalah usahanya Bu Nyai. Sehingga yang meneruskan usaha sampai sekarang adalah Bu Nyai. Ini menunjukkan bahwa ternyata jalur rizkinya itu adalah lewat perempuan, bukan hanya lewat laki-laki saja. Sehingga kalau semisal kita menjadi lewat jalur rizkinya Allah, karena Allah kan mendawukan iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Itu bukan kemudian lantas yughnihimullahu min fadlih lewat jalur laki-laki, tidak. Tapi yughnihimullahu min fadlih bisa jadi juga lewat jalur perempuan, lewat jalur istri. Maka kita perlu tetap untuk mematuhi perintah Allah, kita perlu tetap untuk mentaati suami kita dan menjalankan norma-norma syariat. Tidak boleh macam-macam yang pada akhirnya kita bisa seenak saja melakukan apa saja yang sesuai dengan keinginan kita. Maka Bu Nyai Idris Marzuki menyampaikan pesan yang kedua kepada para santri yang menurut kaulo menjadi kunci pembicaraan kita pada siang hari ini. Sebagai seorang perempuan, dawuh beliau kalau menyampaikan kepada teman-teman santri, membagi waktu antara keluarga, kesibukan dan juga pekerjaan itu harus didisiplinkan, dawuh beliau. Karena masing-masing ada perhatiannya sendiri yang sering disampaikan oleh para guru-guru kami sesuai dengan dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Berikan setiap yang punya hak, haknya masing-masing. Jadi kita harus bagi porsinya sesuai dengan porsinya masing-masing. Maka nyuwun sewu, saya baru saja berbincang-bincang dengan umi saya beberapa waktu yang lalu. Kenapa ya Mi ya? Kalau orang zaman dulu dengan waktu yang 24 jam itu rasanya bisa muat berbagai macam hal-hal yang kalau kita nalar sekarang, kok bisa ya orang zaman dulu melakukan hal itu. Umi matur, saya matur demikian kepada Umi. Karena saya nyuwun sewu, saya cerita masa-masa di pondok dengan kondisi berbagai macam beban tugas kepada kaulo. Umi juga kemudian mengingat-ingat waktu zaman dulu Umi dengan berbagai macam tugas. Karena nyuwun sewu, ibu-ibu, sahabat-sahabat sekalian, Umi saya itu ketika awal-awal menikah tidak kemudian langsung diberikan mapan ekonominya. Tapi Umi itu masih juga tetap ikhtiar. Contohnya, Umi itu awal-awal menikah dengan kondisi Quran yang belum khatam. Saya hanya cerita ini ya, Quran yang belum khatam, atau ketika sudah khatam belum lancar, punya anak kecil, di Lirboyo lagi-lagi diminta untuk bekerja, untuk cari maisha. Umi itu kalau bangun jam 2 untuk bikin donat. Apa? Nguleni donat. Nguleni donat yang kemudian nanti supaya subuh itu bisa digoreng dan dipasarkan kepada para
santri. Subuh itu ndak bisa bekerja karena mulai suami sudah bangun, anak-anak sudah bangun, belum lagi nanti dengan kesibukan Umi berjamaah seperti panjenengan juga berjamaah, Umi juga berjamaah. Pada waktu itu berjamaah Quran di Kediri, semaan di mana-mana begitu. Semaan di sini di situ sampai zuhur kadang-kadang. Dan juga ada kesibukan mengajar. Umi itu kalau mikir itu belum kemudian Umi bilang, "Oh, Umi juga masih bisa deres Quran satu hari itu." Kalau dulu Umi itu kalau deres bisa satu hari sampai 10 juz. Ini hanya cerita ibu-ibu sekalian, Umi dan saya itu sama-sama heran. Kenapa dulu begitu bisa banyak kegiatannya, waktunya bisa muat banyak begitu. Lantas Umi dawuh, memang nak, semakin kesini waktunya tetap sama 24 jam. Tapi yang Allah ambil bukan 24 jamnya, bukan kurang jamnya, tapi yang Allah ambil adalah keberkahannya. Ibu-ibu, nyata atau tidak, dipungkiri atau tidak, bisa kita rasakan keberkahan paling banyak diambil oleh Allah lewat waktu-waktu yang kita lalui. Ini terasa. Mengapa? Karena nyuwun sewu, satu, kalau panjenengan pingin waktunya berkah sehingga panjenengan bisa mendisiplinkan waktu. Satu, apa? Tarku malayanihi. Itu daunya Kanjeng Nabi. Min husni islamil mar'i tarku malayanihi. Maka kalau panjenengan ingin waktunya berkah, nomor satu, tidak boleh melakukan apa-apa yang tidak bermanfaat. Sekarang isinya HP, manfaat sama tidak banyak mana, Bu? TikTok. Saya coba tanya temeriki. Buka HP mau baca Quran sama buka HP mau buka TikTok sering pun di TikTok. Sering TikTok. Buka TikTok untuk buka ceramah sama buka gosip atau apa saja scroll itu kira-kira sering pun di scroll nggak jelas nggih. Sering kali itu apa sajalah tren sekarang yang kita lihat itu, mulai dari berbagai macam tren yang dibikin orang. Sekarang kadang-kadang tren-trennya kan begini, itu loh, yang ayo, ini loh, nggih kan? Ayo, apa tuh? Ayo. Ini kira-kira paham semua sepertinya tren-tren yang demikian. Tren-tren yang tidak selalu unsur negatif, tidak. Ya tidak joget-joget, ya kan? Ya tidak kemudian mengundang fitnah, tidak. Tapi sepertinya malayanihi, kurang bermanfaat. Sehingga dari situlah mulai muncul diambil oleh Allah keberkahan waktu. Maka kalau ingin mengembalikan keberkahan waktu yang kita punya, bagaimana? Waktu yang berkah itu yang berlalu dengan penuh hal-hal yang bermanfaat. Jadi perlu kita upayakan, sehingga setelah kita upayakan waktu kita berkah, baru kita bagi rata. Maka kalau dikatakan panjenengan pingin bijak, bisa seimbang antara panjenengan tugas di rumah dengan panjenengan tugas di luar rumah. Saya tidak mengatakan taat dan juga karir adalah dua hal yang berbeda, itu hal yang sama. Karena karir bagi kita juga termasuk bentuk ketaatan kita, selama itu bagian kita mendapatkan ridho dari suami. Jadi panjenengan jangan memisahkan dua hal ini. Oh, berarti kalau karir bukan taat, kalau taat bukan karir. Taat adalah bagian daripada karir kita, karir itu bagian daripada taat kita. Sehingga makanya saya bahasakan, kalau panjenengan bisa, pengen bisa membagi
apa yang perlu panjenengan lakukan di rumah dengan di luar rumah, yang mana kedua-duanya bisa berpotensi semua sebagai ladang pahala, maka adalah seberapa cerdas dan disiplin panjenengan membagi waktu. Dan itu penting, sehingga ibu-ibu kalau pengen panjenengan berhasil dua-duanya, satu kata yang perlu panjenengan jadikan sebagai pegangan: jangan males. Jangan malas. Itu adalah kunci perempuan yang produktif. Sudah cukup di kemauan menurut kaulo. Karena apa? Kebanyakan sekarang kan males, ada drakor baru. Oh, bukan drakor sekarang yang lagi tren, dracin. Belum lagi dracin itu yang sekarang modelnya pakainya short video. Ya, ibu-ibu, ada yang lihat di sini sama? Oh, ada ya. Lumayan ya, menghilangkan penat ya. Sumpeknya ketemu sama suami begitu ya Bu ya. Sumpeknya ngurus anak begitu ya Bu ya. Tapi kan kita jadi sulit bagi waktunya ibu-ibu sekalian. Sulit bagi waktunya, ini kurang dikit nih, kurang dikit. Yang pada akhirnya bukan kurang dikit, dikit-dikit kurang. Maka dari itu ini penting untuk saya sampaikan, sebenarnya mudah resepnya namun sulit prakteknya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kiranya mungkin materinya segitu saja, kita perlu untuk berbincang-bincang dengan tanya jawab. Karena materi ini akan lebih aktif kalau ada diskusi di antara kita. Sehingga saya serahkan kepada MC untuk memimpin jalannya tanya jawab. Saya tutup nanti setelah tanya jawab. Terima kasih. Sahabat-sahabat semuanya, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo bagi sahabat-sahabat yang mungkin punya pertanyaan atau unek-unek yang ingin disampaikan, bisa angkat tangan nggih. Ini merupakan kesempatan luar biasa, kesempatan emas kita, karena kita bisa bertanya kepada Ningsila langsung. Monggo. Bisa disebutkan nama dan asal PAC nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kaulo Nur Fariha Ar-Rahmaniyah dari PAC Gelaga. Izin bertanya nih, kan kalau dalam Al-Quran itu ada ayat yang menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Laki-laki keji untuk perempuan keji, begitu sebaliknya. Dan perempuan baik untuk laki-laki baik. Nah, sekarang niku sering dijumpai perempuannya baik, laki-lakinya kurang baik. Misal suka judol dan teman-temannya judol niku nih. Bagaimana tanggapan jenengan terkait niku? Terima kasih. Siap, terima kasih. Langsung saya jawab. Mungkin pertanyaannya ini menjadi perwakilan dari suara hati sahabat-sahabat sepertinya. Itu bukan hanya judul, kurang baiknya sekarang laki-laki masih suka jajan di mana-mana. Kurang baiknya laki-laki antara suka jajan, suka cari-cari pandang, suka cari-cari yang lain, padahal sudah punya istri dan anak. Masya Allah, sekarang macam-macam ibu-ibu apa namanya, macam-macamnya laki-laki dan perempuan sekarang itu, Masya Allah. Maka dalam ayat tersebut tidak keliru dan itu pasti benarnya. Al-khabithat lil-khabithin wal-khabithun lil-khabithat wat-tayyibat lit-tayyibin wat-tayyibun lit-tayyibat. Yang buruk untuk yang buruk,
yang baik untuk yang baik demikian. Kok kelihatannya kita ketemu nih contoh yang baik tapi ternyata untuk yang buruk, atau sebaliknya yang laki-lakinya baik, perempuannya justru malah buruk. Kenapa nggak sesuai dengan Al-Quran? Ibu-ibu, sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam konsep dawuh Allah itu menggunakan aghlabiyah. Maksudnya konsepnya adalah mayoritas, karena tidak serta-merta selalu semuanya akan sama dengan nas Al-Quran, sehingga itu konsepnya adalah mayoritas demikian. Kita bisa punya contoh yang sangat masyhur, Siti Asia, yang termasuk daripada salah satu perempuan yang dicap surganya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suaminya Fir'aun. Itu sekeji-kejinya lelaki, sekeji-kejinya lelaki itu suaminya Fir'aun, dan itu suaminya, betul-betul suaminya. Dan sebaliknya, makanya dalam Qur'annya juga sudah ada, daraballahu matalan lilladzina kafarum ra'atan nuhi wa imra'ata lut. Itu istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut ternyata tidak mau iman sama Nabi Nuh dan Nabi Lut. Itu istrinya. Maka berarti konsep al-khabithat lil khabithin wa tayyibat lit tayyibin itu adalah konsep aghlabiyah atau mayoritas demikian. Namun sahabat-sahabat sekalian, semisal kita menjumpai model-model perempuan-perempuannya yang baik, laki-lakinya yang buruk, Buya itu seringkali mendawuhi kepada teman-teman santri dan juga keluarga ketika menyampaikan perihal ini. Ada laki-laki baik yang ketemu perempuan buruk, ataupun sebaliknya, perempuan baik ketemu dengan laki-laki yang buruk, yang kalau keduanya sama-sama mau sabar terhadap apa yang Allah berikan, itu adalah ladang pahala bagi dirinya. Saya mau contohkan contoh yang seringkali diberikan oleh Abuya. Ada satu laki-laki yang dikenal keramat di zaman dulu, sahabat-sahabat sekalian. Itu kalau semisal dia kan rumahnya di dalam hutan, kalau semisal mau cari kayu ke hutan, itu nanti pulang-pulang kayunya bukan dia yang bawa, tapi yang bawa itu adalah harimau yang tunduk dengan dirinya. Jadi membawakan kayu-kayu yang telah dia bawa. Sudah, niki orang lain yang melihat, niki POV-nya orang lain. Ada seorang wali keramat kalau nyari kayu ke hutan, balik-balik nggak pakai bawa sendiri, yang bawain kayunya harimau. Ini kurang keren apa orang yang begini? Kurang keren apa? Lantas POV dari orang lain ini kemudian datang bertahun-tahun setelahnya datang menjumpai pemandangan yang berbeda. Loh, ini bapak wali yang keramat, dulu kalau ke hutan cari kayu, kayunya dibawakan harimau. Kenapa sekarang kalau cari kayu balik-balik kayunya dibawa sendiri? Begitu. Kan dua pemandangan yang berbeda. Akhirnya ditanya oleh orang yang melihat tersebut, Bapak Wali, panjenengan dulu saya lihat keramat. Kalau panjenengan ke hutan, panjenengan datang-datang yang bawa kayunya itu harimau. Kenapa sekarang panjenengan kok hilang keramatnya? Dijawab oleh laki-laki tersebut, dulu istri saya galak, lalu saya sabar terhadap istri saya yang galak.
Istri saya yang galak saya sabari, akhirnya Allah berikan keramat kepada saya, hewan buas mau tunduk kepada saya. Tapi terus istri saya yang itu sudah tidak ada, saya sudah ganti istri sekarang. Istri saya sekarang yang solihah, sehingga keramatnya oleh Allah juga diambil karena istri saya sekarang solihah. Oleh karenanya hewan buas tidak mau tunduk kepada saya. Ini bukan berarti kemudian kita harus galak ibu-ibu, biar suami kita supaya jadi keramat, bukan. Tapi buah daripada sabar terhadap pasangan, sabar menghadapi sayyi'ul khuluq, orang yang akhlaknya tidak baik dalam pasangan kita, dalam keluarga kita, itu membuahkan karomah. Dan karomah yang Allah berikan kepada orang itu bermacam-macam. Karena ini tidak mudah. Lagi-lagi urusannya itu bukan urusan kita kepada Allah saja, tapi kalau urusan kita kepada manusia, seringkali kita pakai konsep apa-apa itu sesuai dengan timbal balik. Makanya ini itu sangat sulit prakteknya. Oleh karenanya, semisal rizki jodoh itu kan rizki, sahabat-sahabat sekalian, diberi rizki oleh Allah jodoh yang sregep ibadah, alhamdulillah. Diberi rizki oleh Allah jodoh yang kalau sholat subuhnya kodok terus, alhamdulillah. Alhamdulillah masih mau sholat. Diberi rizki oleh Allah jodoh yang kalau semisal sholat itu harus dipaksa-paksa, alhamdulillah. Tetap harus kita syukuri apa-apa yang Allah beri kepada kita. Kita tugasnya satu, ku anfusakum wa ahlikum naro. Kalau sudah pakai cara ini, sahabat-sahabat sekalian, tidak boleh memakai cara yang kasar. Karena dengan suami kita tidak bisa menggunakan cara yang kasar, metode yang kasar. Saya pernah ketemu pertanyaan begini, karena dia sendiri yang melakukan. Ini fatayat mana ya? Saya ketemu fatayat atau muslimat nih, saya lupa niki. Bojonegoro napa niku? Bojonegoro lek mboten kelintu. Deket sama Tuban niku pundi nggih? Kok Tuban? Nggih leres nggih Bojonegoro. Bisa lewat Ngawi. Oh nggih bener berarti Bojonegoro berarti nggih. Itu curhat. Suami saya niku kalau sholat subuh itu kalau nggak disiram air nggak bangun, ning saya harus bagaimana? Apakah saya harus nyiram air? Kalau nyiram air itu nanti saya menjadi perang rumah tangga akhirnya. Saya harus bagaimana? Padahal subuh itu kan wajib dia lakukan. Saya akhirnya matur, Ibu, kalau urusan dia dengan Allah, cukup kita itu kalau amar ma'ruf nahi mungkar, yang penting tugas kita gugur. Jangan sampai kita memaksa atau melebihi amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan batas kemampuan kita, yang pada akhirnya justru malah merembet hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Jadi misalnya sudah dibangunin nggak mau bangun, yo wis. Kalau semisal diajak sholat nggak mau, yo wis. Kalau semisal diajak puasa nggak mau, ya wis. Pending nggak apa-apa. Kita nggak akan ditanya sama Allah, suamimu puasa apa enggak? Nggak akan. Nggak akan ditanya suamimu sholat apa enggak akan ditanya. Yang ditanya, kamu sholat nggak? Kamu taat nggak sama suami? Kamu sholat nggak? Kamu puasa nggak? Nanti pertanyaannya begitu. Tapi bagaimana? Sebagai seorang istri, jalur terakhir bagaimana? Doa. Tidak ada lain, tidak ada bukan doa. Dan panjenengan tidak boleh menyepelekan yang namanya kekuatan doa. Saya punya cerita yang lebih ekstrim, dan ini diceritakan langsung oleh yang ada dalam lingkungan keluarganya. Ekstrim sekali ini. Suaminya pemabuk, ibu-ibu sekalian. Pemabuk. Dan bahkan tidak pernah pulang malam sudah mabuk teler, pernah sampai hilang. Dan kemudian ketika ditanya bagaimana dengan suami pemabuk, sumpek
soknya kan bukan main, tapi nyuwun sewu. Niki saya cerita bukan di Indonesia yang ada. Cuma niki bukan zaman dulu, bukan. Niki zamannya yang masih di zaman-zaman kita ini. Ada ternyata perempuan yang punya suami demikian, pemabuk. Pemabuk dan jarang pulang ke rumah. Pada akhirnya ketika sowan kepada gurunya diminta untuk bersabar dengan rumah tangganya, diminta untuk mendoakan suaminya. Akhirnya apa? Saya matur. Perempuan tadi di awal saya matur, perempuan itu kalau disuruh untuk ibadah lebih kuat daripada laki-laki, dan ini real. Karena di mana-mana kalau dikasih amalan itu yang paling banyak istiqomah perempuan yang paling banyak. Dan ini perlu untuk kita banggakan. Karena mengapa? Karena doa kita bagi keluarga dan doa kita bagi anak-anak itu jauh lebih mustajab daripada doa laki-laki. Sehingga kita perlu, alhamdulillah Allah berikan kekuatan ini dan kemampuan ini. Sehingga yang dilakukan tadi perempuan yang suaminya mabuk-mabukan apa? Cuman dia dekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya, sebisa-bisanya, semampu-mampunya. Pada akhirnya apa? Sahabat-sahabat sekalian, Allah kasih taubat karena doa istrinya. Niki masuk dalam makalah yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahahullah bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan dia dengan manusia. Jadi kadang-kadang di luar nalar. Makanya anak yang sekalipun anak juga berlaku konsep ini, sekalipun untuk anak-anak yang kemudian oleh Allah diberikan rizki kepada kita, ternyata Allah kasih rizkinya anak yang menjadi fitnah. Anak itu kan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Kadang-kadang jadi hiasan, qurrata a'yun, kan kadang-kadang begitu. Tapi ada yang innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ada yang bentuknya cobaan. Yang kalau kita lihat dari runtutan ayatnya, setelah Allah berikan ultimatum bahwa anak dan hartamu itu bagian daripada fitnah, Allah berikan solusinya. Maka gimana? Ya maka fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Allah mengatakan kepada kita, memerintahkan untuk takwa. Tandanya takwa itu meskipun orang tua yang melakukan, tapi manfaatnya bisa sampai anak turun. Jadi ada model yang demikian karena perintahnya Allah memang fattaqullaha mastata'tum. Pertama, wasma'u, dengarkan nasihat dari para ulama, wa ati'u, ikutilah nasihatnya, wa anfiqu khairan li anfusikum, dan nafkahkanlah harta yang nanti manfaatnya akan kembali kepada diri kalian. Itu cara kalau semisal kita punya anak-anak yang menjadi cobaan atau ujian, maka sama dengan suami yang kadang-kadang juga menjadi ujian bagi istri, maka caranya bagaimana adalah islahu ma bainana wa bainallah. Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Cukup itu mungkin jawaban kula untuk pertanyaan yang ini. Cek. Satu pertanyaan lagi Gening. Tadi dari PAC Gelagah, monggo mungkin yang dari belakang bisa maju ke depan sahabat karena mic-nya ada di depan, G, mohon izin. G, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari PAC Tikung, pimpinan anak ranting Dusun Karangpilang. Jadi seperti ini nih, saya itu sering mendengar statement bahwa kehancuran seorang wanita berawal dari ia mengasihani laki-laki. Mengasihani. Dan lambat laun saya baru sadar bahwa saya merasakan hal itu. Jadi sekarang saya berusaha untuk menerapkan energi feminim saya yang kemarin itu saya kubur. Karena kemarin ternyata saya tuh menjalankan peran wanita tapi energi saya itu maskulin. Seperti itu. Jadi saya berusaha untuk melepaskan semua kemelekatan saya terhadap siapapun itu, terlebih sekarang kepada suami saya ataupun anak saya. Dan saya belajar untuk mencintai diri saya sendiri. Saya belajar untuk mendahulukan diri saya sendiri. Dan mohon maaf, saya hanya meminta pandangan Ning Sheila. Sekarang saya lebih berani untuk menuntut suami saya terhadap hak-hak yang seharusnya dia berikan kepada saya. Dan mohon maaf gini, bukan saya bermaksud membuka aib keluarga saya, tapi sekarang itu kalau suami saya membuat saya sakit hati, saya minta denda. Jadi setidaknya kalau saya sakit hati saya masih untung gitu. Kok cerdas ya? Setidaknya saya nggak rugi nih. Nah, menurut pandangan Ning Sheila, energi feminim yang saya terapkan ini bisa dimaklumi atau menyalahi aturan agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang sahabat, ada kader pendamping yang siap mendampingi. Siap sahabat? Wah, Masya Allah. Ini hebat sekali loh, berani speak up dan berani untuk menyuarakan hal-hal yang kayak gini kan. Kalau orang-orangnya boten mendukung perempuan, maka nanti pasti akan kok gitu sama suaminya kan. Dalam rumah tangga, ibu-ibu, sahabat-sahabat sekalian, asasun nikah at-ta'awun wat tafahum. Saya tidak akan bilang benar atau tidak, karena asasun nikah at-ta'awun wat tafahum, saling memahami dan saling menolong. Sehingga tidak bisa kita terapkan satu rules dalam rumah tangga saya diterapkan secara umum dengan rumah tangga panjenengan, tidak bisa. Rumah tangga panjenengan yang bertanya tadi mungkin itu bisa bagus karena sesuai dengan kondisi antara laki-laki dan perempuan. Pada intinya adalah asasun nikah at-ta'awun wat tafahum. Ada saling kesalingan dari laki-laki kepada perempuan, daripada perempuan kepada laki-laki. Jangan mau berjuang sendiri, karena berjuang sendiri itu capek ya Bu ya. Kalau berjuang sendiri itu sudah capek, sakit ya Bu ya, sakit. Maka kita perlu usahakan ada namanya at-ta'awun wat tafahum. Sehingga nyuwun sewu, kalau panjenengan sudah didasari dengan pertama kesalingan antara kedua belah pihak, saling ridho biridho, maka tidak ada namanya unsur ini nggak boleh, nggak masalah. Kalau panjenengan sebagai seorang istri kepada suami sudah membuka jalur komunikasi yang baik sehingga suami juga sudah meridhoi akan hal itu
ini bisa jadi legal juga secara agama, tidak masalah. Maka saya tidak bisa menentukan ini benar atau tidak. Ini disesuaikan dengan kondisi keluarga masing-masing. Kalau panjenengan dengan suami sudah betul-betul saling mengkompromikan demikian, berarti sudah ada persetujuan. Oleh karenanya monggo dilanjutkan, itu bagus sekali. Kadang-kadang laki-laki juga perlu kita kasih pelajaran. Aduh, ini mohon maaf ini pulang-pulang Cak Ahmad langsung Tapi sebenarnya insya Allah laki-laki sudah paling banyak dikasih pelajaran di rumah ini. Oke, begitu. Saya hanya bisa menjawab demikian, sehingga monggo diaplikasikan sendiri di rumah masing-masing, bahwa asasun nikah at-ta'awun wa tafahum. Makanya tidak bisa disamaratakan satu dengan yang lain, satu dengan yang lain. Makanya mungkin sahabat-sahabat sekalian, mengapa kulo kok maturnya begini? Karena kehidupan yang kulo pandang demikian. Apa yang diucapkan oleh seseorang itu paling banyak dipengaruhi juga karena faktor lingkungan. Lingkungan saya demikian, banyak diisi oleh perempuan-perempuan yang sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal. Tapi bisa jadi ketika lingkungannya berbeda, pandangan terkait at-ta'awun wa tafahum juga bisa berbeda kacamatanya. Oleh karenanya disesuaikan dengan kondisi masing-masing, niki sangat penting. Ya. Maka niku saja jawaban saya, karena saya tidak bisa menjawab lebih luas. Hal ini tentu akan sensitif ketika kita sedikit masuk ke dalam personal seperti itu. Iya. Mungkin niki terakhir pertanyaan yang bisa saya jawab. Saya dari awal hingga akhir, sahabat-sahabat sekalian, matur pasti banyak salahnya, karena dari awal sampai akhir yang paling banyak matur saya. Dan yang paling banyak maturnya adalah yang paling banyak salahnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila apa yang saya sampaikan, apa yang saya lakukan kurang berkenan di hati panjenengan semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus PC Fatayat Lamongan yang telah menyambut dengan sambutan yang luar biasa. Saya mengaturkan jazakumullah khairan ahsanal jaza. Yang terakhir, saya mohon doa semoga saya dan juga keluarga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan istiqomah, diberikan ilmu manfaat barokah, dan diberikan husnul khotimah. Sama-sama semoga kita semua oleh Allah pulang-pulang dari sini semua hajatnya dikabulkan. Amin. Dijadikan perempuan yang salihah, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan anak-anak yang salih salihah, diberikan rezeki yang berkah, cukup dan turah-turah. Amin. Dan diberikan kehidupan yang akhirnya husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.